Oke, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Rian dan sekitarnya. Oke, kali ini saya akan coba membahas gimana sih kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan kandang koloni. Oke, langsung saja. Untuk kelebihannya, yang pertama dari segi biaya. Untuk pembuatan kandang koloni, kemungkinan besar di awal kita mengeluarkan biaya yang sangat besar sih untuk di awal saja. Karena untuk membuat kandang koloni yang cukup untuk dihuni beberapa puluh pasang, kemungkinan kita bisa mengeluarkan budget yang sangat besar sih, daripada kita harus membeli kandang soliter ataupun kandang petak. Yang kedua kelebihannya dari segi perawatan. Dari segi perawatannya sih lebih gampang ya. Kita cukup pemberian pakan di satu wadah yang sama, pemberian minum di satu wadah yang sama. Masalah pembersihannya pun gampang. Kita langsung bersihkan, cukup hanya karena dia kandang koloni cukup satu tempat saja. Jadi langsung beres. Untuk beberapa puluh pasang langsung beres sekali. Selanjutnya kelebihan kandang koloni itu mempermudah perjodohan ya. Kita tinggal masukin aja beberapa pasang, nanti otomatis dia akan memilih pasangannya masing-masing. Kita tidak perlu susah-susah menjodohkan ya. Ini harus sama yang ini harus sama yang ini. Biarkan saja mereka pilih-pilih pasangannya sendiri. Kita hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Untuk masalah selanjutnya, masalah produktivitas ya. Masalah produktivitas. Untuk di kandang koloni ini, dia kan luas kandang koloni ini seperti di alam. Jadi dia bebas terbang ke sana ke sini sesukanya dia. Di situ dia pilih pasangannya masing-masing sesukanya dia, dan situ bakalan beranak pinak dah. Kelebihannya selanjutnya rata-rata burung di kandang koloni ini tidak ada yang berlemak, karena dia aktivitasnya ada, selalu bergerak gitu kan. Jadi mudah-mudahan jarang sih ditemui di kandang koloni lovebird yang berlemak itu, karena kalau sudah berlemak itu bakalan si lovebird betina susah untuk bertelur. Kalaupun bertelur, dia bakalan telurnya itu infertil ataupun kosong ataupun zong lah, biasa bahasa para peternak ya. Itu bakalan susah kalau udah dia berlemak, di daerah-daerah sana banyak yang bilang gaje gitu ya. Kalau di sini sih bilangnya di daerah saya berlemak. Itu saya kalau menurut saya itu sih untuk kelebihan dari kandang koloni ya. Untuk kekurangan dari sistem kandang koloni ini satu masalah tempat ya. Untuk masalah tempat kandang koloni kan ini harus besar, jadi harus membutuhkan tempat yang luas, tempat yang spesial, yang luas gitu. Selanjutnya untuk masalah perawatan. Untuk perawatan gimana ya? Oh iya, untuk masalah perawatan, masalah dari segi pakan sih biasanya. Kalau di kandang koloni ini kan kita kasih pakan ini, ada induk yang bertelur, ada induk yang ngeram, ada induk yang lagi bawa anak, makanannya sama semua. Disinilah dia kekurangannya, karena nanti kan kalau kita kasih, misalkan untuk penambah birahi, kita kasih kangkung, itu kan bakal semua makan. Kemungkinan yang mengeram pun dia makan kangkung juga, yang bawa anak pun dia bakal makan kangkung juga. Karena kan kita tahu sendiri,
kangkung ini gunanya untuk menaikkan birahi lovebird tersebut. Itu sih saya rasa kekurangannya. Itu pun cara mengatasinya kalau bisa sih ngasih ekstra puding kangkung itu jangan terlalu banyak lah. Untuk selanjutnya kekurangannya resiko penularan penyakit. Biasa sih penyakit di lovebird ini cuma satu sih kalau menurut saya. Di lovebird cuma ada penyakit snot yang menyerang pada lovebird. Itu ciri-cirinya matanya bengkak berair ya. Bengkak berair itu sangat-sangat menular sih kalau untuk lovebird. Tapi mau udah jago cara mengatasinya. Yang pertama sih harus bersih-bersih sih, kandangnya harus rajin dibersihkan, tidak kotor kan. Satu lagi, kita tidak boleh sembarang memasukkan burung dari luar ke kandang koloni kita. Sebelum misalkan kita nih beli dari luar, jangan langsung dimasukin. Kita asingin dulu dia di kandang sendiri, tunggu sampai beberapa hari. Kalau memang dia benar-benar 3 hari itu dia sehat, udah deh langsung aja kita masukin ke kandang koloni kita, biar dia bercampur. Kalau menurut saya sih itu ya, untuk menanggulangi senot tadi ya. Karena di lovebird saya rasa penyakitnya cuma senot sih. Karena kalau udah kena senot itu bakalan, kalau menurut saya berbahaya sih. Jenis penyakit yang berbahaya untuk lovebird. Karena dia bakalan bisa nular ke yang lain. Kalau tidak ditangani mungkin bisa mati. Oke, selanjutnya untuk di kandang, kekurangan di kandang koloni ini ya. Oh iya, antara lovebird yang satu dengan lovebird yang lain ini sering terjadi berantem ataupun pembantaian ya. Di mana sistem kandang koloni ini, siapa yang kuat, dia sih yang menang. Seperti hukum-hukum rimba gitu. Selanjutnya tadi udah saya jelaskan untuk masalah menanggulangi penyakit tadi. Untuk menanggulangi penyakit tadi ya cukup kandang itu dibersihkan, makanan yang sisa-sisa dibuang, pemberian air minum itu kalau bisa setiap hari harus dibersihkan. Oke, hanya situ saja kalau menurut saya kekurangan dari kandang koloni, cuma itu saja. Mungkin kalau kalian yang sudah berpengalaman ataupun yang ingin menambahkan, boleh ditambahkan ini di kolom komentar ya. Di kolom komentar apa saja sih kalau menurut kalian kekurangan dan kelebihan dari kandang koloni ini. Iya, biar sama-sama belajar lah. Oke, sampai di sini aja penjelasan saya tentang kelebihan dan kekurangan dari kandang koloni. Oke, yang suka boleh di like, comment, subscribe, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa berbagi itu indah. Oke, dadah, bye-bye.